Waiting for the kingdom come. In His name, in His name, in His name, peace I see. In His name, in His name, in His name, joy seek. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Selamat pagi bagi Bapak Ibu yang stay di Amerika dan selamat siang bagi Bapak Ibu yang stay di Jerman. Selamat bertemu kembali pada kelas pembelajaran Firman Tuhan di SMA Adonai pada hari Sabtu 24 Februari 2024. Yang malam ini tema dari kelas pembelajaran kita adalah kedewasaan penuh. Dan yang akan menjadi narasumbernya adalah Pak Pendeta IR James Henry STH. Baik Bapak Ibu semua, sebelum kita masuk pada kelas pembelajaran kita, maka kita akan membukanya terlebih dahulu dengan doa pembukaan yang akan dibawakan oleh Ibu Heni. Dipersilakan Ibu Heni. Iya, baik. Mari kita satukan hati dalam doa. Bapa yang bertata di kerajaan surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Bapa, kalau kami hari ini boleh belajar kembali melalui hamba-Mu, Pendeta James yang telah Engkau kirim di tengah-tengah kami. Bapa, tema yang sangat-sangat kami butuhkan, kedewasaan penuh di dalam kerohanian kami. Biarlah Engkau memberkati Pendeta James Tuhan untuk dapat memaparkan pengajaran ini kepada kami. Kuasai mulut bibir lidahnya ya Bapa, agar setiap yang keluar kata-kata itu berasal dari Engkau. Dan biarlah Bapa yang mengontrol semuanya. Bapak, Engkau tahu setiap kebutuhan jemaat-Mu. Engkau tahu setiap pergumulan kami. Biarlah Bapa setiap yang mendengarkan acara pengajaran ini, Bapa jama sehingga kami dapat mengerti apa yang Engkau inginkan dalam kehidupan kami. Bapa, demikian juga Hamba berdoa operator, moderator kami yang membantu untuk menyelenggarakan streaming ini, Bapa, biarlah Engkau juga memberkati mereka. Dan tolong ya Bapa, biarlah kasih anugerah-Mu menyertai kami semua, dan pertolongan Roh Kudus nyata bagi kami, sehingga acara ini dapat boleh berjalan dengan baik, tidak ada gangguan sama sekali ya Bapa. Terima kasih Bapa, segala pujian, segala syukur dan hormat kami panjatkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Baik, terima kasih Ibu Heni yang sudah membuka dengan doa pembukaan pada kelas pembelajaran kita. Baik, sebelum kita memulai kelas pembelajaran kita, maka saya akan terlebih dahulu menyapa narasumber kami. Shalom, selamat malam Pak James. Ya, shalom Ibu Aling, shalom Bapak Ibu sekalian yang ada di dalam Zoom meeting malam hari ini. Iya, bagaimana Pak kabarnya? Semoga luar biasa dan sehat selalu ya Pak. Amin. Amin, luar biasa. Tuhan baik. Amin, amin. Baik Pak James, saya akan menyerahkan waktu dan tempat pada Pak James. Dipersilakan Ya. Pak. Terima kasih Ibu Aling, shalom Bapak Ibu yang terkasih. Pembelajaran malam hari ini, firman Tuhan dengan tema kedewasaan penuh. Diambil dari Efesus pasal 4 ayat 1 sampai 16. Ya. Belum keluar di dalam ya Pak. Efesus pasal 4. Kenapa? Maaf Pak, belum keluar ininya, layarnya. Sudah sekarang? Mungkin internetnya belum, masih menunggu Pak. Oh. Mungkin sekarang baru nongol Pak. Dalam perjalanan tadi Aling. Iya. Iya, sudah Pak. Ya, pembahasan malam hari ini mengenai kedewasaan penuh. Diambil dari Efesus pasal 4 ayat 13.
yang tertulis, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Apakah yang dimaksud dengan kedewasaan penuh? Kedewasaan penuh, jadi kata kedewasaan ini asal kata dari aner, yang memiliki arti orang, laki-laki, suami, dewasa, kedewasaan, manusia, dan lainnya. Terus kata penuh asal kata dari teleos, yang memiliki arti sudah mencapai tujuan, lengkap, sempurna, utuh, genap, matang, dewasa. Makna dari kedewasaan penuh bukanlah kedewasaan fisik atau usia, tetapi kedewasaan rohani. Kedewasaan fisik tidak menjamin seseorang itu memiliki kedewasaan rohani. Karena seringkali kita jumpai di dalam jemaat, di dalam komunitas gereja, ataupun sesama hamba Tuhan, itu dilihat dari usianya lebih senior, yang dia mestinya lebih pengalaman, yang mestinya bisa lebih baik dari kita, di atas kita. Ternyata tingkat rohaninya masih kanak-kanak, masih perlu menerima bimbingan. Karena kedewasaan rohani ini adalah dari dalam keluar. Bisa kelihatan, nampak dari cara berpikir, ya, cara bertindak, bertutur kata. Melihat kedewasaan rohani seseorang ini tidaklah mudah. Kita perlu mengenal secara pribadi orang itu lebih dalam. Bergaul dekat untuk mengetahui bagaimana karakter orang ini sebenarnya. Bagaimana cara berpikir pada saat dia mengambil keputusan. Sikap hatinya sehari-hari bagaimana. Perilaku sehari-hari. Hubungan dia dengan keluarga, dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak, dengan karyawan, dengan ART di rumah, dengan tetangga, lingkungan di mana dia berada, di dalam komunitas gereja, ya itu bisa nampak. Itu pun bukan jaminan kita bisa mengukur pasti kedewasaan rohani seseorang. Sekali lagi, kedewasaan rohani itu dari dalam, itu akan muncul kalau orang itu di dalam bertindak, di dalam berperilaku. Kehidupan kekristenan roh atau rohani, kehidupan kekristenan atau rohani yang dinamis. Peristiwa-peristiwa yang dialami mempengaruhi kedewasaan rohani seseorang. Jadi proses dalam kehidupan ini hari lepas hari, sekolah kehidupan yang dialami orang tersebut itu mempengaruhi kedewasaan rohani seseorang. Jadi kedewasaan penuh ini adalah kedewasaan rohani. Mengapa kita semua harus dewasa penuh? Di dalam pembahasan Efesus pasal 4 ayat 1 sampai 16 ini, saya menemukan ada setiga-tiganya ada 3 alasan, Bapak Ibu. Mengapa harus dewasa penuh? Alasan yang pertama, berpadanan dengan panggilan itu. Setiap kita harus berpadanan dengan panggilan itu. Efesus pasal 4 ayat 1 tertulis, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Ini yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat Efesus, kepada kita semua pada malam hari ini, bahwa kita sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Kata berpadanan ini di sini dari kata aksios yang memiliki arti berpadanan, layak, seharusnya, sesuai, sesuatu cara yang berkenan.
Setiap kita, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita itu sudah ditebus dengan darah Kristus yang mahal dan telah dibayar lunas di atas kayu salib. Pengorbanan Tuhan Yesus yang begitu besar. Dipanggil oleh Allah, kita semuanya dipanggil oleh Allah dengan latar belakang yang berbeda, dengan intelektual yang berbeda, dengan suku berbeda, dengan bahasa yang berbeda, untuk menjadi Kristus, menjadi saksi Kristus, Bapak Ibu. Jadi kita harus berpadanan. Kita dipanggil untuk menjadi saksi Kristus dan menyatakan kemuliaan Tuhan. Kita adalah wali-walinya, duta besarnya Tuhan. Makanya Rasul Paulus mengingatkan bagi kita, mengapa setiap kita harus dewasa penuh. Kita berlomba-lomba, pribadi lepas pribadi, berlomba-lomba untuk menjadi dewasa penuh, dewasa rohani. Alasan yang pertama yaitu harus berpadanan dengan panggilan itu. Karena kita dipanggil, kita ditebus dengan darah Kristus yang mahal dan telah dibayar lunas di atas kayu salib. Ini bukan hal yang bisa dinilai, tetapi ini adalah anugerah yang besar. Kita harus meresponi itu. Berpadanan, seharusnya sesuai. Jadi kalau misal saya ambil contoh gini, kalau berpadanan itu seperti begini. Kalau Bapak Ibu saya kasih 10 kilo, Bapak Ibu seharusnya mengembalikan kepada saya 10 kilo. Kalau Bapak Ibu saya berikan 100 kilo, Bapak Ibu juga seharusnya mengembalikan kepada saya 100 kilo. Itu namanya berpadanan, berimbang, sesuai. Seharusnya seperti itu. Jadi kalau saya berikan Bapak Ibu 10 kilo, tapi Bapak Ibu memberikan kepada saya 5 kilo, itu nggak sepadan. Sekalipun Bapak Ibu mengembalikan 9 kilo, itu juga nggak sepadan. Tetapi kembali lagi Bapak Ibu, karena kasih Tuhan yang begitu besar, pengorbanan di atas kayu salib, itu adalah anugerah yang tidak bisa dibayar oleh keadaan apapun, kemampuan kita, kekayaan kita. Jadi Rasul Paulus ingatkan melalui surat Efesus pasal 4 ayat 1 ini, mengapa harus dewasa penuh? Alasan yang pertama, berpadananlah dengan panggilan itu. Yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih, mengapa harus dewasa penuh? Alasan kedua, supaya kita tidak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Efesus pasal 4 ayat 14 tertulis, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Bapak Ibu yang terkasih, mengapa kita harus dewasa? Alasan kedua, tidak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Bapak Ibu yang terkasih, dengan zaman yang sudah canggih, ada media sosial yang begitu banyak channel-channel rohani yang mengajarkan ajaran-ajaran Kristen. Bapak Ibu, hati-hati. Kita harus tahu, dewasa penuh, dewasa rohani, supaya kita tidak diombang-ambingkan ada dengan rupa-rupa pengajaran ini. Ambil contoh belakangan ini yang masih diperdebatkan dari abad pertama sampai hari ini mengenai Tritunggal, konsep Trinitas, Tritunggal. Ada yang ngomong menerangkan Tritunggal, tapi ternyata Unitarian atau Sabelian atau yang lain banyak. Jadi sampai hari ini itu masih ada. Jadi kita harus memiliki kedewasaan penuh supaya kita tidak diombang-ambingkan. Bingung kalau ada orang tanya kepada kita mengenai kekristenan, Bapak Ibu bisa jawab dengan pasti sesuai dengan ajaran yang Bapak Ibu terima dari rasul-rasul, dari nabi-nabi, dari pendeta, dari pengajar, ya Bapak Ibu. Jadi bisa ini. Jadi kita harus dewasa penuh. Alasan yang kedua, supaya tidak diombang-ambingkan.
supaya kehidupan rohani kita itu ada progres, ada kemajuan, makin mendekat kepada Tuhan, makin melekat kepada Tuhan. Bukan kita karena dengan diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, ada beberapa orang istilahnya jadi progres pertumbuhan rohaninya tidak maju, tapi malah stagnan, diem karena bingung. Ini perpuluhan, ini enggak, ini gini, ini enggak, ini gini, ini ada buah sulung, ini enggak, ini apa? Ini beberapa contoh. Jadi sehingga apa? Ini menghambat. Tanpa disadari banyak orang menjadi kecewa melihat dinamika pengajaran-pengajaran yang ada. Ini yang benar yang mana? Yang harus saya ikuti seperti apa? Nah, ini kalau nggak dewasa penuh, itu nggak bisa membedakan. Bingung. Alasan yang ketiga, tidak terkena tipu daya orang yang menyesatkan dan salah bertindak. Efesus pasal 4 ayat 14 tertulis, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Bapak Ibu yang terkasih, kita juga di dalam dinamika pelayanan ini, kita juga harus memiliki kedewasaan penuh supaya tidak terkena tipu daya orang yang menyesatkan. Dalam arti begini, banyak orang yang hidupnya istilahnya bukan melayani Tuhan. Pelayanan adalah kedok untuk dia mendapatkan, mencari keuntungan. Sehingga apa? Semuanya orientasinya materi, berkat materi. Berkat materi, materi. Makanya di dalam pertumbuhan ini, kekristenan, teologi kemakmuran begitu maju pesat. Karena apa? Orang sangat menginginkan kekayaan. Jadi kita juga jangan sampai kita itu menjadi diperdaya oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Saya pernah mengalami, saya mendampingi seseorang hamba Tuhan yang saya pikir dia juga sangat rohani, dia lebih senior dari saya. Pada saat kunjungan ke salah satu rumah pengusaha, setelah ngobrol, melakukan ibadah secara singkat, akhirnya ada doa, ditutup dengan doa. Hamba Tuhan ini berdoa. Singkatnya dalam doa itu dia ngomong, pada saat saya berdoa, saya digerakkan oleh Roh Kudus. Bahwa tas yang di meja itu harus diserahkan kepada saya. Saya juga kaget, kok minta tas ini. Setelah saya teliti, waduh, tasnya tas bermerek nih, 500 juta ini. Karena kalau itu nggak berkenan. Gitu. Roh Kudus berbicara kepada saya pada saat saya berdoa. Dia menggunakan kata-kata Roh Kudus. Tuhan berbicara, ini berbicara dalam hatinya. Pertanyaannya, ya gitu. Singkat cerita, istri dan suami istri ini jadi dia masuk ke ruangan akhirnya ribut karena istrinya ngomong, oh itu mahal tasnya, nggak apa-apa, suaminya nggak apa-apa, nanti beli lagi, nggak apa-apa karena ini dia pengusaha, beli lagi karena ini jangan sampai nanti seperti kata pendeta itu, hamba Tuhan ini bahwa itu nggak berkenan, nanti usahanya macet, kamu pilih usaha macet atau tasnya diberikan, cuman ini nanti bisa beli lagi. Nah, apakah itu sesuai dengan pengajaran kekristenan? Bapak Ibu bisa menilaikan sendiri. Begitu selesai pulang, ya itu kan
Besoknya, nah, itu suami istri telepon ke saya, Pak, ini gimana Pak? Ini bener nggak ini? Ya, Bapak ada damai sejahtera nggak? Kalau nggak, ya jangan dikasih. Karena saya juga berdoa, saya juga nggak, ini Roh Kudus nggak ngomong apa-apa ke saya. Yaitu Bapak Ibu, ada di sekitar kita yang memanfaatkan nama Tuhan yang berkuasa, nama Tuhan yang suci, nama Tuhan yang kudus untuk mendapatkan kekayaan pribadi. Ini yang kita juga harus hati-hati supaya kita juga jangan salah bertindak. Bapak Ibu, ini ada di sekitar kita. Hal-hal yang mungkin Bapak Ibu juga ada yang mengalami lebih dari itu. Ini adalah salah satu contoh saja yang saya sampaikan. Ciri-ciri orang yang dewasa penuh. Ada 5 hal. Ciri-ciri orang yang dewasa penuh. Bapak Ibu yang terkasih, hal yang pertama, memiliki karakter Kristus. Efesus pasal 4 ayat 2 tertulis, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Memiliki karakter Kristus. Seseorang yang dewasa penuh bukan hanya berkarakter baik. Firman Tuhan di Efesus pasal 4 ayat 2 ini mengajarkan gini, bukan hanya sekedar baik, tetapi juga memiliki kasih terhadap sesamanya. Bapak Ibu yang terkasih, karakter Kristus itu bukan sekedar berkarakter baik. Kita mengalami perubahan karakter, memiliki kerendahan hati, lemah lembut, dan sabar. Tetapi itu juga kita harus memiliki kasih, kepedulian terhadap sesamanya, sesama kita, dimanapun kita berada. Kasih itu memberi, bukan menerima. Kasih itu harus diekspresikan, harus ditunjukkan. Jadi Bapak Ibu, kalau ngomong kasih juga harus hati-hati. Karena kasih itu memberi. Nah, kalau Bapak Ibu ketemu petinju itu ya harus memberi pukulan. Kalau nggak memberi, dia bisa KO, dipukul terus. Ya, bukan seperti itu. Bukan seperti memberi itu, bukan seperti analogi seorang petinju. Memukul untuk menjatuhkan lawan, bukan. Tapi memberi dengan tulus hati, dengan kerendahan hati, dengan keikhlasan. Bapak Ibu yang terkasih, hal yang pertama, ciri-ciri orang yang dewasa penuh memiliki karakter Kristus. Bukan sekedar berkarakter baik, tetapi memiliki kasih terhadap sesamanya. Seperti yang ditulis di Efesus pasal 4 ayat 2. Yang kedua, ciri-ciri orang yang dewasa penuh. Tidak mementingkan diri sendiri, bisa melayani bersama-sama. Efesus pasal 4 ayat 3 dan 4 tertulis, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Bapak Ibu yang terkasih, sekali lagi, pekerjaan Tuhan itu sangat luas, sangat kompleks, sangat dinamis. Tidak bisa kita mengandalkan kekuatan kita sendiri untuk menjangkau jiwa-jiwa yang tersesat di luar sana, di sekitar kita. Sebagai orang yang dewasa penuh, di dalam pelayanan, itu tidak mementingkan diri sendiri. Jangan mencuri kemuliaan Tuhan, kemegahan Tuhan, tapi bisa melayani bersama-sama. Kita saling mendukung,
di dalam satu tim. Misal orang ini jadi pendoa, ini yang ini melengkapi, saling tujuannya adalah melayani bersama-sama itu saling melengkapi. Bukan untuk gontok-gontokan, untuk saling menjatuhkan, tidak Bapak Ibu. Sekali lagi, karena apa? Pekerjaan Tuhan di sekitar kita, di luar sana itu masih banyak. Banyak orang yang membutuhkan firman Tuhan, membutuhkan uluran tangan kita, perhatian kita. Makanya yang kedua, ciri-ciri orang dewasa penuh itu tidak mementingkan diri sendiri, ego. Bisa melayani bersama-sama. Seringkali di dalam pelayanan ini ada beberapa orang yang akhirnya hamba Tuhan ini akhirnya mengalami jalan yang salah. Masih melayani, masih berkhotbah, masih baca firman, masih, tapi dia tanpa sadar. Dia sudah melenceng jalan ke jalannya. Karena apa? Karena karunia roh yang dia dapat. Jadi ada hamba Tuhan ini diberi karunia Tuhan untuk doa penyembuhan. Di dalam KKR, di dalam altar call, doakan ada jemaat yang sembuh, dipulihkan. Waktu awal-awal, dia katakan, saya tidak bisa lakukan ini karena mujizat itu dari Tuhan. Setelah berapa kali dalam ini dia mulai banyak diundang di gereja-gereja yang lain. Akhirnya dia ngomong, nih saya, kalau saya nggak doakan itu, Bapak itu dia nggak sembuh. Hati-hati Bapak Ibu. Karunia roh itu adalah pemberian Tuhan, bukan dari kemampuan kita. Jangan mementingkan diri sendiri, jangan memuliakan diri sendiri, jangan ini. Ada beberapa hamba Tuhan yang masih saya kenal juga. Di dalam perjalanan pelayanannya, Tuhan berkati dia. Diundang ke gereja lain, akhirnya dari jemaat yang istilah 100 bertambah jadi 150, jadi 200, jadi 250, jadi 300, akhirnya berkembang terus besar. Akhirnya yang biasanya Bapak Ibu, tas yang berisi Alkitab, tas yang berisi laptop atau notebook yang biasanya dia pegang sendiri, terakhir ada asistennya. Dan yang lebih lucu lagi, pada selesai ibadah, asistennya lupa, nggak membawa tas itu. Tasnya ya namanya di gereja, masih di kursi, juga nggak mungkin hilang. Tapi reaksi hamba Tuhan ini marah-marah ke asistennya. Itu barang mahal ya laptopnya ya, asal kamu tahu begini-begini itu ada ini. Wah, ya ini, hati-hati Bapak Ibu. Ciri-ciri orang dewasa penuh itu tidak mementingkan diri sendiri, bisa melayani bersama-sama. Ini yang kedua. Yang ketiga, menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya kebahagiaan, kesenangan dan tujuan hidup. Efesus pasal 4 ayat 6 tertulis, satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Sebagai orang yang memiliki kedewasaan penuh, itu menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya kebahagiaan. Kerinduan tuh untuk bertemu Tuhan, berkomunikasi, berhubungan erat dengan Tuhan, itu menjadi kebahagiaan, menjadi kesenangan, dan menjadi tujuan hidup. Bapak Ibu yang terkasih, sudahkah kita semua mencapai hal ini? Menjadikan Tuhan sebagai tujuan hidup kita. Memprioritaskan Tuhan dalam segala hal. Kapan kita berdoa kepada Tuhan? Tuhan, hari ini kehendak-Mu apa yang harus saya lakukan?
atau di dalam kita melakukan aktivitas, sekalipun itu pelayanan. Pernahkah kita menanyakan Tuhan, saya harus melangkah atau tidak? Saya harus berbicara seperti apa Tuhan? Kita minta mengutamakan Tuhan. Jadi seringkali kita merasa, oh karena sudah siap firman, sudah ini, sudah baca, sudah ini, kita lupa menanyakan Tuhan. Tuhan, ini masih meminta menanyakan Tuhan, ini boleh nggak? Ini berkenan nggak? Dalam aktivitas, dalam mengambil keputusan, sekalipun itu untuk pelayanan Bapak Ibu, seharusnya kita menanyakan Tuhan. Karena menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya kebahagiaan, kesenangan, dan tujuan hidup. Bukan sebagai ban serep. Setelah kita melangkah, ada masalah baru kita teriak, Tuhan, di mana Engkau? Tolong Tuhan, tolong Tuhan. Ini bagaimana Tuhan? Ini timbul masalah Tuhan. Ya, itu sebaiknya kita sudah mulai berubah, mempersiapkan diri sepadan dengan panggilan kita. Yang keempat, memiliki pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Efesus 4 ayat 13 tertulis, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Maksudnya adalah kita dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu yang terkasih, memiliki pengetahuan yang benar itu bisa melihat, bisa membedakan, bisa merasakan manakah apa yang baik, apa yang berkenan, dan yang sempurna. Karena baik belum tentu benar. Makanya firman Tuhan ini, pengetahuan yang benar tentang anak Allah ini adalah satu kesatuan. Apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Ini tidak bisa kita pisahkan. Bapak Ibu, kita kalau Bapak Ibu masih punya orang tua, sudah orang tua yang begitu mengasihi kita, sudahkah kita mengasihi orang tua kita, ayah kita, ibu kita, memberikan apa yang dia suka, apa yang dia butuhkan untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk menyenangkan hati orang tua kita, supaya ya kita menyenangkan hati orang tua. Bapak Ibu, sudahkah kita melakukan itu menyenangkan hati Bapak? Tuhan meminta kepada kita bukan materi, bukan kekayaan kita, tetapi Tuhan minta keutuhan hati kita, segenap hati, segenap jiwa, segenap pola pikir kita, segenap tindakan kita. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yang kelima, memiliki iman yang kuat. Efesus pasal 4 ayat 14 dan 15 tertulis, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengancaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ayat 15 tertulis, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Memiliki iman yang kuat. Bapak Ibu, pelayanan, di dalam pelayanan ini mempunyai tantangan yang besar. Karena apa? Lawan kita adalah penguasa-penguasa udara. Lawan kita adalah tipu muslihat iblis. Kita tidak tahu keberadaan dia. Yang kita tahu begitu ada masalah, aduh, kena masuk dalam cobaan, masuk dalam jeratan iblis. Bapak Ibu, dengan iman yang kuat, kita bisa melayani Tuhan. Tidak goyah,
tidak mudah patah semangat, tidak terombang-ambing oleh pengajaran-pengajaran palsu, dengan rekan pelayanan kita yang jalannya sesat, yang jalannya menyimpang, tapi dengan iman yang kuat, dengan pengetahuan yang benar, memiliki iman yang kuat sehingga kita semuanya itu tetap melangkah menuju ke dalam kepenuhan Kristus. Di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Fokus kita, progres kita melangkah itu makin dekat kepada Kristus, bukan ke arah yang lain. Iman yang kuat ini adalah untuk menghadapi tantangan dalam pelayanan, tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu, seringkali kita diperhadapkan dalam pelayanan ini, jemaat datang, yang ada jemaat baru, yang lama keluar. Kalau enggak, mereka ada konflik. Jemaat enggak datang. Oh, pindah karena di gereja sono dapat sembako, antar jemput, fasilitas lengkap. Nah, kadang-kadang kita, aduh Tuhan, kenapa saya ditempatkan di gereja yang kecil dengan komunitas yang terbatas? Kenapa Tuhan, kita ini kok jemaat kok begitu teganya pindah ke ini gara-gara sembako? Ya ini, kalau kita memiliki iman yang kuat, ini contoh-contoh yang ada di dalam pelayanan Bapak Ibu. Kalau kita nggak memiliki iman yang kuat, kita bisa goyah. Ambil contoh beberapa, ada seorang hamba Tuhan yang membawakan satu statement. Bapak Ibu jangan datang ke gereja kalau gembalanya tidak punya kuasa, tidak bisa menyembuhkan, tidak bisa memberkati, tidak ciri-ciri ya gitu kan, tidak ini. Kalau gembalanya, bahkan ada yang terlalu ekstrim sampai mengatakan gini, kalau gembalanya tidak bisa bahasa roh, itu berarti dia tidak ada Roh Kudus. Jadi tidak usah datang ke gereja itu, pindah saja ke tempat saya. Saya akan urapi, saya akan impartasikan Roh Kudus sehingga Bapak Ibu bisa dipenuhi dengan bahasa roh. Ini kan itu. Jadi kita jadi, waduh, ini padahal karunia roh. Bahasa roh itu adalah karunia. Bisa diberikan kepada siapa? Tergantung Tuhan. Tergantung kehendak Tuhan. Tapi pendeta ini ngomong, wah ini. Jadi akhirnya orang yang enggak ini, kalau enggak memiliki iman yang kuat, dia akan mundur. Dia akan merasa tertuduh sebagai orang bersalah. Orang yang tidak memiliki Roh Kudus. Bapak Ibu yang terkasih, sekali lagi, kedewasaan penuh harus kita miliki. Tujuan kedewasaan penuh, nah ini nih, ada dua hal tujuan kedewasaan penuh Bapak Ibu. Yang pertama itu untuk pembangunan tubuh Kristus. Efesus pasal 4 ayat 12 tertulis, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, yaitu menjangkau jiwa-jiwa yang tersesat untuk percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, membimbing orang itu dalam kebenaran, kesalehan, dan hidup kudus. Ini jadi untuk pembangunan tubuh Kristus. Masing-masing kita yang ini, Bapak Ibu dari denominasi manapun, Bapak Ibu bergereja dimanapun, ini tujuannya adalah untuk pembangunan tubuh Kristus. Bukan, jadi Bapak Ibu jangan pernah berpikir dari dalam pelayanan, saya tidak pernah berpikir bahwa ini jemaat saya, kalau dia pindah berarti saya musuhin. Banyak orang, hamba-hamba Tuhan, gembala seperti itu. Begitu ada jemaat yang keluar, wah dimusuhin, ribut, apa ini jadi ini. Enggak. Jemaat adalah milik Kristus.
Dan kita hanya hambanya, kita hanya membimbing orang itu, jemaat itu dalam kebenaran, dalam kesalehan, dalam hidup kudus. Bukan milik hamba Tuhan itu. Jemaat bukan milik gereja, bukan milik gembala, bukan milik hamba Tuhan, tetapi milik Kristus. Semuanya adalah untuk pembangunan tubuh Kristus, supaya apa? Orang yang di luar sana melihat kemuliaan Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada kebenaran di dalam Kristus. Bukan yang lain, untuk pembangunan tubuh Kristus. Melaksanakan, menggenapi amanat agung Tuhan Yesus. Jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah dalam nama Allah Bapa, ya, dan Roh Kudus. Ini yang harus kita ini. Kita harus ingat, tujuan kedewasaan penuh bukan untuk pribadi, bukan untuk kesombongan pribadi, bukan untuk pamer bahwa saya udah ini, saya sudah ini, tetapi fokusnya adalah untuk pembangunan tubuh Kristus. Kita masing-masing dipakai. Bapak Ibu mempunyai talenta untuk menyampaikan firman Tuhan, pakailah dengan sungguh-sungguh, pergunakan dengan penuh tanggung jawab, pakailah waktu yang ada untuk memberitakan firman Tuhan. Bapak Ibu pintar bermain musik, keyboard, lakukan itu dengan segenap hati, dengan segenap kemampuan, dengan segenap jiwamu, untuk memuliakan, supaya apa? Di dalam pujian, dalam ibadah bukan hanya bagian per bagian, oh cuman pujian, terus ini firman, terus ini doa, enggak, tapi itu adalah kesatuan Bapak Ibu. Dari saat mulai pembukaan doa pembukaan ibadah, dalam pujian, dalam penyembahan, semua itu satu kesatuan, tidak bisa dipisah. Jadi kita harus, yang masing-masing bertugas, itu harus bersama-sama. Fokusnya adalah untuk memuliakan Tuhan, fokusnya adalah menyenangkan hati Tuhan, sehingga melayani bersama-sama itu untuk pembangunan tubuh Kristus. Termasuk juga begini Bapak Ibu, untuk pembangunan tubuh Kristus ini juga akan ada pelayanan misi Bapak Ibu. Ada gereja-gereja lokal yang di daerah yang perlu uluran tangan kita, ada yang perlu bantuan kita, ya kita bantu, sekalipun itu bukan denominasi gereja kita. Oh, jangan sampai kita berpikir, wah saya kan Protestan, oh saya kan Pentakosta, oh saya karismatik, saya ortodoks, saya ini, saya Katolik, saya ini, enggak, saya enggak, ini bukan kelompok saya. Itu hati-hati Bapak Ibu. Tujuan kedewasaan penuh itu kita dengan rohani, dewasa rohani kita untuk pembangunan tubuh Kristus. Sekali lagi, pelayanan itu, pekerjaan Tuhan di sekitar kita, di luar sana masih cukup banyak. Masih banyak dibutuhkan pekerja-pekerja. Yang kedua, yang terakhir, pembahasan malam hari ini, tujuan kedewasaan penuh adalah untuk kesatuan jemaat dalam karunia yang berbeda-beda. Efesus pasal 4 ayat 16 tertulis, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Ini untuk kesatuan jemaat, bukan kita dalam karunia yang berbeda-beda. Jangan sampai ini, seringkali di dalam gereja ini internal saja jadi ribut. Masalah komsel. Oh, kalau di rumah A, oh makanannya enak, ini apa, makanya pada datang yang banyak. Oh, rumahnya bagus, ini yang ini didatengin. Yang ini, yang rumah sederhana tidak. Akhirnya apa? Jadi ribut. Nah, kita juga nggak bisa, sebagai hamba Tuhan, sebagai orang yang dewasa rohani, kita juga tidak boleh ikut-ikutan begitu. Ini contoh-contoh yang sepele dalam pelayanan itu. Ada beberapa dalam pelayanan juga, karena nggak suka sama orang dalam satu tim itu bisa diam-diaman, bisa saling menjegal, program dijegal, ini apa biar nggak jalan, ini apa biar dimarahi gembala, biar ditegur oleh senior atau apapun. Nah, ini kita tidak bisa, tidak
Begitu Bapak Ibu. Tujuan kedewasaan penuh itu untuk kesatuan jemaat dalam karunia yang berbeda-beda. Kita sama-sama melengkapi di dalam pelayanan, di dalam gereja lokal kita, di dalam komunitas kita, semuanya. Ya Bapak Ibu, untuk kesatuan jemaat dalam karunia yang berbeda-beda. Saya bisa menyampaikan firman Tuhan. Saya nggak bisa main musik, Bapak Ibu. Ya, kalau main keyboard terus ya, itu tombolnya bisa rusak semua kalau dipencet. Tapi saya tidak menyepelekan orang yang cuma bisa main keyboard. Kamu dari tahun ke tahun cuma main keyboard melulu. Enggak, Bapak Ibu. Tapi ini saya menghargai dia. Itu karunia yang Tuhan berikan. Kalau nggak ada yang main keyboard, gimana nyanyi pujiannya? Kan kurang, suasana jadi kurang. Atau misal ini cuman maunya disuruh jadi pendoa aja, maunya nggak mau tampil, cuman di ruangan tertutup. Seakan-akan pendoa ini adalah istilahnya tuh patung, nggak dianggap, padahal enggak. Kuasa doa itu nyata, Bapak Ibu. Jadi ibadah dalam setiap pelayanan itu diawali dengan doa, karena doa itu mendatangkan kuasa Tuhan. Jadi jangan kita menyepelekan, cuma pendoa syafaat, nggak pernah tampil. Wah, enak saya jadi pembicara, saya jadi WL, saya tampil di luar, saya bisa ini ketemu jemaat banyak. Nah, enggak, saya lebih ini enggak, tapi semuanya ini tujuan kedewasaan penuh, sekali lagi bukan untuk ego kita, bukan untuk kepentingan pribadi kita, tetapi kita bisa semuanya kita persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Malam hari ini kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih ya Tuhan untuk malam hari ini pembelajaran firman Tuhan diambil dari Efesus pasal 4 ayat 1 sampai 16. Kedewasaan penuh. Kedewasaan penuh bukan masalah umur, bukan masalah fisik, tetapi kedewasaan rohani yang ada di dalam hati kami ya Tuhan. Untuk itu bisa kita salurkan menjadi berkat bagi lingkungan kita, bagi sesama kita, dan terlebih bagi kemuliaan nama Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang memimpin kami semua, memperlengkapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dengan pengetahuan yang benar, dengan iman yang teguh, ya Tuhan, supaya kami bisa sama-sama untuk pembangunan tubuh Kristus, untuk kesatuan jemaat. Semuanya kami persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya saya kembalikan kepada Miss Aling. Iya, baik. Terima kasih Pak James untuk pemaparan materinya malam ini. Luar biasa ya Pak. Kita belajar tentang kedewasaan penuh sebagai anak-anak Tuhan. Baik Bapak Ibu, Amin. sebelum kita masuk pada sesi tanya jawab dan diskusi, maka Ibu sebentar. Oh ya, Pak James turunkan dulu ya, sebentar. Bisa Ibu langsung Heni, kok. ya, Ibu Heni akan membacakan acara Sema Adonai sepekan, bukan sepekan ya, ke depan. Ya, silakan Ibu. Baik, saya menunggu tampilannya ya, masih. Oke, sekarang udah tampil. Bapak Ibu, untuk acara malam hari ini kita masih ada kelas 1 kali lagi ya. Pelajarannya adalah mengenai memahami doktrin Allah Tritunggal dengan bijak. Ternyata kalau kita nggak bijak memahami doktrin Allah Tritunggal ini, ya tahu sendiri ya, jadi kita tidak dapat memahaminya dengan baik. Jadi Bapak Ibu, saya undang malam hari ini Evangelis Titus Sanusa akan berbicara tentang perihal pelajaran ini. Dan saya yang akan menjadi moderatornya. Baik, untuk selanjutnya, besok hari Minggu ya, kami akan ada ibadah online bersama dengan Bapak Gembala kami yang akan menyampaikan khotbah orang yang kehendaknya dituruti, dan diambil dari Markus 10 ayat 46 sampai 52. Bapak Ibu, kita akan bernyanyi live ya oleh Ibu Murni dari Jerman, dan juga
yang menjadi liturgis kita adalah Ibu Yanti dari Jerman juga. Nah, Bapak Ibu, saya undang untuk jam 19 WIB ya, besok hari Minggu. Baik, untuk selanjutnya. Nah, Bapak Ibu, kami memiliki channel yang baru. Nah, channel yang baru kami ini bernama Cahaya Firman. Kami mohon Bapak Ibu semuanya di dalam Tuhan bantu subscribe channel kami, karena renungan pagi dan khotbah ibadah hari Minggu serta renungan yang kami upload setiap minggu, setiap Jumat ya, 1 minggu 1 kali, itu tidak diupload di channel-channel lain. Jadi Bapak Ibu tolong bantu dan mari belajar di dalam pelajaran ini ya, supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan dari renungan pagi kami. Ya, dipersilakan yang silakan yang lain, Ning. Next. Oke. Nah, ini dia. Renungan pagi kami itu dari hari Senin sampai hari Sabtu. Jam 5.30 pagi. Yang dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Ya, Bapak Ibu, laporan ke saya, mereka sangat diberkati dan puji nama Tuhan. Yang hadir juga di Zoom Sema Adonai juga mereka semakin tekun ya untuk mengikutinya. Dan Bapak Ibu kami undang juga. Itulah sebabnya untuk subscribe channel Cahaya Firman. Dan karena bisa dilihat di YouTube channel Cahaya Firman kalau Bapak Ibu tidak mau masuk ke Zoom ya. Nah, ini aja pemberitahuan kami. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik, terima kasih Bu Heni untuk pemaparan pembacaan untuk acara Sema Adonai ke depan ya. Dan baik Bapak Ibu sekalian, kita sekarang akan masuk pada sesi tanya jawab dan diskusi untuk di malam ini. Tapi sebelumnya Bapak Ibu ingin bertanya atau sharing ya, silakan raise hand terlebih dahulu, maka akan dibuka mute-nya oleh para operator kami. Baik, Pak James. Ya, ini bagus sekali didiskusikan ya, Alingnya. Kita mendapatkan pengajaran yang luar biasa dari Bapak James ya. Ini ada Bapak KRTJ di live ini. Dia komen ya, dia bilang salam, Tuhan Yesus Kristus memberkati pelayanan Bapak dan Ibu di tempat, luar biasa semua firman Tuhan yang benar katanya, kita alami sudah tercatat dalam Alkitab. Kemudian katanya, betul Pak Pendeta katanya. Terus katanya, beruntung umat manusia yang percaya mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus sebab keselamatan ada padanya. Amin. Amin. Bapak ini sangat ini sekali kasih chattingan ya. Iya, jadi mengenai materi malam ini ya Pak James tentang kedewasaan penuh dalam rohani ya. Jadi di awal kan dibuka bahwa kita melihat kedewasaan penuh rohani seseorang itu tadi Pak James bilang tidak mudah ya. Tapi bukankah kita bisa melihat dari bagaimana dia dalam bersikap, Pak? Misalnya apakah dia sombong, itu kan sudah menunjukkan pasti orang-orang sombong itu kedewasaan rohaninya tidak ada ya Pak James, seperti itu kan? Iya, betul. Ya, seperti terus kemudian dia egois, nah itu kan sudah terlihat jelas Pak, bahwa tidak ada kedewasaan rohani di dalam orang-orang seperti itu. Bagaimana Pak James? Ya, memang benar Bu, karena begini, kedewasaan penuh ini adalah rohani, kedewasaan rohani itu ada di dalam kita. Kita bisa sembunyikan, kita bisa munafik, kita bisa berpura-pura, bisa. Yang tahu itu pada saat kita melakukan tindakan, sebuah keputusan di dalam tindakan itu baru kelihatan. Karena ini bukan tanda fisik begitu. Bukan karena umur udah rambutnya beruban, udah ini pasti dewasa rohani, belum tentu. Belum tentu. Karena dari beberapa, ya bukan saya ngomong saya lebih baik dari hamba-hamba Tuhan yang teman-teman saya juga tidak. Tetapi ini adalah gini, kedewasaan rohani ini adalah
pribadi lepas pribadi kita, bagaimana kita mencapainya. Ini progresif. Jadi kalau kita ini Tuhan akan memampukan, Roh Kudus akan memampukan. Jadi bukan satu kejadian yang tertentu atau sudah ngalami sekali udah selesai, enggak. Tapi ini terus progresif hari lepas hari, karena kita kan di dalam kehidupan ini kan kita bukan cuman di gereja, tapi kan kita beraktivitas, ketemu jemaat, ketemu kalau kita kerja, ketemu ini mitra kerja sebagainya, itu kan dinamikanya kan bisa berbeda-beda, Bapak Ibu. Ya kan, paling kalau misalnya kan kadang-kadang nggak usah jauh-jauh deh. Kita kalau berangkat kerja pagi deh, jalanan macet, lihat mobil yang asal ini, jadi kita waduh kebawa ini emosi, itu latihan untuk kedewasaan rohani kita. Kita masih teriak-teriak nggak di dalam mobil, padahal mobilnya dia kacanya tertutup, kita juga kacanya tertutup, teriak-teriak sendiri, nggak ada yang dengar kan gitu. Apakah masih seperti itu kita? Contoh sepelenya seperti itu. Ya, berarti yang mengetahui kita ini sebenarnya sudah dewasa rohani apa tidak ya diri kita sendiri sebenarnya, Pak James, ya, betul tidak? Ya, diri kita dan orang di sekitar kita. Ya, dan orang-orang yang di sekitar kita yang berhubungan dengan kita setiap hari, ya memang berarti benar ya Pak, melihat kedewasaan rohani seseorang itu tidak bisa kita hanya misalnya ketemu seminggu sekali di gereja, karena kita bertemu kan dalam kondisi keadaan yang baik gitu kan, karena kita beribadah, tapi kita justru bisa melihat kedewasaan rohani seorang ketika kita berada dalam situasi konflik mungkin ya Pak ya dengan orang tersebut. Nah, betul. itu baru kita bisa melihat ya Pak kedewasaan. Ya, salah satunya itu melalui konflik, melalui pergumulan, itu bisa. Seringkali kan ada orang kan gini, memang kita itu mempunyai kapasitas yang terbatas. Yang mundur imannya, yang lemah itu juga bukan jemaat saja. Ada hamba Tuhan yang udah puluhan tahun, karena gitu dia mengalami masalah yang bertubi-tubi, satu belum selesai muncul lagi 2, 3, 4 sampai akhirnya aduh, saya kelihatannya salah nih, ini ikut Tuhan ini salah, Tuhan ini ada nggak sih, jangan-jangan ini cuma candu, cuma morfin katanya. Untuk supaya saya ini sampai seperti itu, karena dia sampai titik terendahnya, makanya kita enggak seperti itu. Iya benar, pokoknya baca firman Tuhan, saya kasih tukar pendapat, saya dampingin dia, walaupun dia lebih tua dari saya. Ini bukan masalah umur tua muda, tapi pada saat orang di sekitar kita itu ada saat sampai titik krisisnya itu, sampai di luar batas, akhirnya dia kalau di pelayanan ya. Iya, pelayanan, hamba Tuhan. Bukan berarti itu jaminan bahwa hamba Tuhan tidak ada masalah juga, tapi kembali lagi ya kita memperlengkapi ini sama-sama untuk pembentukan tubuh Kristus ini. Betul, kita nggak bisa egois ini, wah itu urusan dia lah, ngapain. Berarti ini ya Pak, sebenarnya kalau saya saya berpikir gitu, saya beranggapan berarti yang terutama itu adalah pengenalan kita dulu ya kepada Allah dengan benar ya Pak. Ya, pengetahuan itu sangat penting. Jadi pengetahuan kita mengenal Allah itu dengan benar, itu yang bisa membantu kita ya Pak untuk kuat itu di dalam dalam terus mengiring Yesus, dan juga itu juga yang membuat pertumbuhan rohani kita mencapai kedewasaan, bukankah seperti itu Pak James? Iya, betul. Jadi begini, contohnya begini, pengetahuan yang benar itu untuk kita bisa membedakan apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Jadi kita bisa mengerti. Contohnya begini, dulu waktu mengenal Tuhan awal-awal, doa itu untuk meminta, semuanya minta, ya kan? Minta, ya kan?
Yang kedua, kalau kita berdoa, mintanya cepat, harus segera dipenuhi, Betul. Iya. ya kan? Ah. Kita tidak mengenal nanti dulu atau tidak gitu. Kita cuma taunya doa harus dikabulkan karena pemahaman yang masih dasar itu. Dengan iman kita lakukan segala perkara besar dengan iman. Makanya kan gitu kan. Kalau kita tidak memiliki pengetahuan yang benar, akhirnya kita kecewa karena ada pengajaran dulu gini. Kalau kamu ingin sesuatu yang kamu tidak bisa, kamu harus berdoa dengan iman. Contohnya nih, kamu pengen punya mobil Mercy ini, kamu datang ke showroom, tumpang tangan, minta ini doa, Tuhan yang lengkap, Mercy warna ini, tipe ini di showroom ini. Nah, kan itu kan maksud saya begini, pada saat orang itu mengimani seperti itu, tidak di ini, akhirnya kecewa. Kok bisa ini kan gitu. Nah, tapi Tuhan tuh progresif, pengetahuan yang benar itu progresif. Jadi saya diajarkan gini, oh dulu awal-awal doa kelihatannya cepat dijawab. Oke, saya kasih. Tapi begitu berjalanan rohani ini ada istilah mengenal ditunda, belum waktunya. Terus akhirnya tidak, bukan Ya. itu. Ya, kita belajar seperti sebenarnya sih begini, seperti kita terhadap anak. Pada saat kita anak masih bayi, masih balita, kita minta apa kita kasih, minta apa kasih. Ya kan, bangun mau sekolah ini masih TK kelas 1, kelas 2, kelas 3 mau berangkat ke sekolah kesiangan, kita masih anak bangun nak, kita masih ini bopong dia, masih ini pokoknya masih inilah itu perhatian benar-benar kan itu. Tapi kalau anak kita sudah SMP kelas 1 masa masih dibopong, kita kan pasti langsung tampil ini kan tapuk, ayo bangun. Nah, udah mulai nadanya udah mulai agak keras, bangun udah siang nih. Masa ini belum mandi, belum siap ini, ganti baju, terlambat nanti. Ya. Mungkin kalau udah SMA beda lagi. Gitu kan. Nah, nanti itu jadi pengenalan itu jadi gitu. Nggak semuanya permintaan. Akhirnya kita bisa belajar pengetahuan yang benar itu mengenai pribadi Allah yang lengkap, Betul, yang Pak. utuh. Iya, jadi Betul. sebenarnya seperti anak-anak kita terhadap anak kita, nggak mungkin kan juga anak masih remaja nih, papi saya minta mobil dong, anak masih umur 14 tahun, saya kan udah gede, badan saya udah gede, Pi, udah bisa nih, kaki nginjek kopling semua bisa nih, udah kelihatan, gitu kan, tapi minta mobil, kita ngomong tidak, belum waktunya, tunggu nanti, kan gitu. Nah, tapi kan bagi anak, wah papi jahat nih, mobil aja nggak dibelikan, apa nggak boleh dipakai, udah kalau nggak boleh beli pakai aja yang di rumah ini, aku bisa pakai bisa belajar, itu jadi anak itu kan ngomong kok nggak begitu aja nggak dikasih, padahal kita melihat bahwa itu tidak bisa membahayakan anak ini gitu kan, ya Tuhan juga seperti itu. Iya, jadi Pak, karena pengenalan kita ya dengan benar terhadap Allah kita, jadi kita mengerti kehendak Dia ya Pak. Kita Iya, mengerti pikirannya, lalu dari situ itu membentuk paradigma kita yang benar sudah pasti ya Pak. Nah betul. dari paradigma yang sudah terbentuk dengan benar karena pengenalan kita akan Allah kita yang bagaimana yang sesungguhnya dan juga mengerti jalan pikirannya itu itulah yang kita akhirnya mencapai kedewasaan penuh ya, betul tidak Pak Iya, seperti itu? betul. Kedewasaan Jadi rohani gini, penuh ya. mengerti kehendak Allah yang kita harus pasti kita tahu bahwa kehendak Allah bukan masalah kepentingan pribadi kita. Betul, Bukan iya. menyangkut kepentingan pribadi kita. Mhm. Tapi itu untuk kepentingan pelayanan Tuhan, pekerjaan Tuhan. Bukan untuk kepentingan diri kita. Jadi hati-hati. Kita, karena gini, ada orang kan gitu, memaksakan itu, menggunakan nama Tuhan. Oh saya ini begini, nah, akhirnya kecewa. Akhirnya tidak tercapai, kecewa. Tapi yang harus kita pahami bahwa kehendak Allah
Itu bukan untuk kepentingan pribadi kita. Itu. Jadi dengan kita punya pengenalan yang benar akan Allah, lalu kemudian mengerti kehendaknya, jalan pikirannya, lalu paradigma kita juga sudah terbentuk dengan benar, maka itu yang akan membuat iman kita kuat, Pak. Betul tidak? Iman kita kuat dan kita tidak mudah diombang-ambingkan juga oleh ajaran-ajaran Pengajaran sesat palsu, ya, ya. pengajaran sesat, karena kita tahu dengan benar, bukan selain kenal Allah kita dengan benar, tapi kita juga tahu kebenaran firman-Nya gitu, ajaran Ya. kebenaran firman-Nya ya, kehendak Bapa itu terhadap kita. Maka itu yang menyebabkan kita bisa mencapai kedewasaan rohani penuh ya Pak di dalam Betul. Tuhan. Dan itu Betul. juga yang akan merubah paradigma kita dan juga merubah karakter kita secara tidak langsung, betul tidak Pak James? Ya, itu seiring. Pengalaman ini. Seiring, harusnya seiring. Pertumbuhan rohani, kedewasaan rohani yang sehat itu harusnya seiring. Terus ngikutin semua. Iya, dan Perubahan juga karakter, bisa ini ya. pengetahuan yang ini itu ini terus sama-sama itu. Dan juga Pasti bisa ini sama-sama. ya, Pak James akan mempengaruhi setiap tindakan keputusan kita. Kalau saya Ya. bilang seperti itu ya, benar ya Pak James? Ya, betul. Kita Betul. akan bisa peka gitu, misalnya apakah ini keputusannya benar yang kita ambil, apakah ini sesuai dengan kehendak Tuhan, kebenaran firman, seperti itu ya Pak, pasti akan Ya, betul. arah itu. Betul. Ya, Betul. puji Tuhan. Ya baik Ibu Eni, bagaimana Ibu? Apakah Ibu mau menambahkan atau Ibu mau sharing juga? Silakan Ibu Eni. Ya. Oke, ini pelajaran Pak James ini sangat bagus ya buat setiap kita sebagai anak Tuhan ya. Jadi ciri-ciri orang dewasa. Dan kita harus mempertanyakan kenapa kita harus dewasa di dalam Tuhan. Ya, karena kita adalah calon mempelai Kristus. Nggak mungkin dong anak kecil menikah ya. Ya, walaupun kita nggak menikah benaran ya. Jadi kita itu kan arti rohaninya kita adalah semua kita laki, perempuan, tua, muda, kita itu adalah calon mempelai Kristus. Udah pasti kita harus memiliki karakter Kristus. Kalau kita nggak memiliki karakter Kristus, karakter siapa yang kita pakai? Benar nggak Pak James? Ya, benar. Kita kan warga kerajaan surga. Otomatis firman Tuhan tadi udah dikasih tahu, Pak James sudah bilang gitu ya. Dan ada lagi yang harus kita ini di ayat favorit saya itu Roma 12 ayat 2 itu berubahlah gitu ya. Itu benar-benar kita harus mengubah kehidupan kita supaya kita memiliki karakter Kristus. Nah, ada tadi kalau nggak salah poin yang ke B-nya itu Pak James menyinggung mengenai tidak mementingkan diri sendiri dan bisa melayani bersama-sama. Nah, ini benar Pak James. Saya memantau orang-orang yang melayani di dalam komunitas, di dalam gereja lokal ya, itu harus poin B ini harus diperhatikan. Ini penting sekali menurut saya Pak James. Ya. Karena orang yang mementingkan dirinya sendiri itu orangnya gampang tersinggung. Benar nggak Pak James kalau menurut Pak James? Iya, karena ada istilahnya ada gengsi, ada apa istilahnya pride ya itu. Biasanya sih seperti itu. Ya, sama masih ada. Yang ditemu seperti itu. Karena akunya masih tinggi ya Pak James ya. Iya. Aku, ya gitu Betul. ya. Gitu. Kadang-kadang kita ketemu nggak diajak apa karena kita pikir udah ini kita sudah akrab, kadang-kadang kan gitu merasa udah akrab, jadi kan kita ada orang yang baru kita temuin dulu, dia tersinggung.
Betul. Yang hal-hal Aduh, sepele saya ya. ini juga gitu, Pak James. Saya kalau nggak layani ini, kan saya layani yang lain karena itu tersinggung juga. Jadi akhirnya saya pikir, waduh, ini piye toh, kok nggak ngerti ya, gitu ya. Iya, Tapi ya itu tadi yang ayat tadi yang Pak James katakan itu harus memiliki kesatuan roh dan ikatan damai betul, sejahtera ya. Nah, betul. tapi kembali lagi yang Pak James katakan tadi itu di poin C-nya sama poin Ya, D itu tadi itu apa poin D-nya itu harus memiliki apa tadi ya pengetahuan tentang Allah kalau nggak salah. ya, Itu ya poin ya, keempat ya. Itu ya, itu penting sekali kita juga begitu karena di dalam hidup kita barometernya yaitu firman Tuhan ya Pak James. ya, betul. Tadi kan Pak James sudah kasih contoh-contoh kesaksian gitu ya mengenai tas tadi ya mengenai seorang pengusaha gitu kan. Nah, itu bisa diuji segala sesuatunya dari firman Tuhan. Apakah firman Tuhan berkata demikian? Nah, ini celakanya kalau anak-anak Tuhan yang sudah mengandalkan aku pokoknya baik. Aku nggak lakukan neko-neko, aku nggak nipu, aku nggak zina, katanya gitu kan. Terus aku, apalagi, pokoknya aku semua itu besar sekali. Dia mengakui bahwa dirinya tidak berdosa. Padahal kalau orang yang tidak mengakui bahwa dia tidak berdosa, itu orang sombong, menurut Ya, saya. Benar betul, nggak Pak James? betul, betul. Ya, karena di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa semua manusia itu telah berdosa, ya. Dosanya seberat Ya, apa itu benar, apa namanya, bahwa kita itu telah oleh karena kemurahan Tuhan, makanya kita kudus. Kematiannya di kayu salib, dia menembus kita ya Pak James ya. ya, betul, Dari betul kita itu. menjadi anak Allah. Jadi firman Tuhan berkata juga, celakalah kamu karena kamu kurang berpengetahuan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu memang satu ciri-ciri, salah satu memang kita harus dewasa itu memang harus kita tahu pengetahuan firman. Pengetahuan Allah yang benar. Pengetahuan tentang Allah di mana kita dapatkan? Bukan dari buku dongeng, bukan buku sejarah dunia, bukan ini. Alkitab, dari Alkitab, ya Pak James ya. Ya, betul. Makanya begini, ada Hmm, kesalahan-kesalahan begini. Ada aha, menggunakan hamba Tuhan tuh menggunakan istilah begini. eh Udah nanti mengalir aja Roh Kudus. Nanti hmm, apa kata Roh Kudus? Ini sebenarnya itu tidak benar. mhm, Itu tidak benar. Itu kita tidak ada Alkitab ngomong mengalir Roh Kudus, mengalir ini pimpin ini dipimpin Roh Kudus yang benar. Kalau Iya, mengalir itu kan seperti kayu yang hanyut di sungai, nyangkut kemana bisa, nggak sampai iya, tujuan nantinya. Tapi beda kalau dipimpin. Dipimpin itu betul. kita sepenuhnya memang kita belajar mempersiapkan segala sesuatunya. Dipimpin itu seperti orang analoginya itu seperti orang berbaris. Ada komandannya, ada komandan regunya, dia ngomong apa kita harus ikutin. Nah, ini Roh Kudus. Jadi dipimpin tuh kita harus ini, gitu ngikutin. Dan juga tadi kan disinggung oleh Ibu Heni kan bahwa kita harus dewasa penuh karena kita adalah mempelai Kristus. Yang kedua, kita harus dewasa penuh karena gini, kalau kita tidak akil balik, kita tidak menerima warisan Allah. Betul. Warisan Allah ini apa? Karunia roh. Nggak mungkin Bapak Ibu istilahnya gini, anak kita masih kecil, main pisau kita diemin, nggak mungkin. Pasti kita tarik. Jangan bahaya, ntar kalau ini salah gunakan. Begitupun juga, kalau kita nggak dewasa rohani, tidak ada karunia. Karunia-karunia roh itu nggak akan ada. Sekali Mm-mm. lagi, karunia roh ini kan macam-macam. Bukan cuma bahasa roh loh, Bapak Ibu. Tapi mengusir setan juga itu karunia roh. Dulu pada saat saya melayani, itu
juga begitu. Jadi saya ngalamin gini, itu ada jemaat, saya kan tinggalnya di Tangerang. Jemaat itu tinggal di Kelapa Gading. Jam 1 malam. Jam 1 malam itu istrinya telepon. Pak, tolong Pak. Saya juga bingung. Masih tidur, bangun karena kaget karena ada telepon bunyi. Yang tolong. Saya pikir ada apa? Atau KDRT, atau dirampok, atau ngalamin apa. Pak, tolong Pak, doain Pak, datang Pak. Suami saya kesurupan. Nggak jelas, ngamuk gini. Jam 1 malam saya pikir, aduh serem juga ini kan gitu kan. Kalau menuju Kelapa Gading kan butuh waktu sekitar satu jam, 1,5 jam. Ini orangnya keburu udah kemana-mana, takutnya kan kesurupan begitu kan. Tetangga jadi heboh. Akhirnya saya gini, gimana nih Tuhan? Udah, kamu tetap berdoa. Nah, Tuhan suruh gini, HP-nya tempelin ke telinga suaminya. Saya doa, usir dalam nama Yesus. Keluar juga, nggak usah ketemu. Saya juga bingung. Terus habis itu diem. Saya pikir kan ini kabur nih. Jangan-jangan kabur. Nah, saya nanya istrinya, kok nggak ada suara juga? Terus, halo. Cik, gimana Cik? Oh, puji Tuhan Pak. Suami saya udah lepas, udah nggak ini. Ini sekarang baru tiduran. Ini nanti saya bentar lagi tunggu ya Pak. Nanti nunggu dia ini mau saya kasih minum. Puji Tuhan, itu nyata kuasanya. Jadi kalau kita nggak dewasa rohani, ya karunia itu nggak akan menyertai kita. Karena kan kita nggak bisa melayani. Orang yang nggak dewasa rohani itu jadi, ya inilah, kurang, ya kita harus itu. Dan itu memang, itu adalah lepas pribadi kita, siapapun kita. Jadi kita dipanggil dari latar belakang yang berbeda, dengan intelektual yang berbeda, dengan adat, bahasa, suku berbeda. Tapi itu tetap Tuhan memberikan talenta kepada kita, kemampuan itu, kuasa itu dunamos, jadi sangat besar. Makanya kita harus sepadanan ini. Tadi awal itu kan kita di firman Tuhan itu harus sepadanan dengan panggilan itu, karena itu. Jadi bukan yang lain, ini bukan yang lain. Itu. Ini yang luar biasanya, Tuhan nyatakan dalam firman-Nya yang begitu jelas buat kita. Inilah ini. Pak James, ya. Apakah ada orang yang sudah diberi karunia roh itu, lalu dia jadi murtad? Apakah ada? Bisa. Bukankah dia sudah mengalami kedewasaan rohani seperti tadi Pak James bilang? Kan kembali lagi kan itu kan progresif, bukan statis. Kedewasaan rohani itu progresif, bukan statis. Jadi kalau bisa naik, bisa turun. Iya. Bisa, karena apa? Ya gitu, kesesatan itu. Kan akhirnya orang menyimpang tuh karena apa? Lebih mudah kan gini. Ada, kalau sekarang kan gitu banyak kan yang meninggalkan kekristenan, ganti kepercayaan lain karena apa? Motivasinya apa? Harta, tahta, wanita. Menyimpan kekayaan duniawi. Itu kan diberikan kan di tengah-tengah. Dan satu lagi juga gini Pak, bukan tahta, wanita dan itu juga Pak, karena kurang berpengetahuan firman. Jadi dia nggak punya pengetahuan tentang firman. Jadi makanya dia bisa menjual imannya. Menggantikan imannya. Orang yang mati martir, dia nggak mau menggantikan karena dia tahu di luar Kristus binasa. Iya. Jadi mau digantiin sama perempuan, sama apa dia nggak mau. Bahkan dimatiin, bahkan disiksa untuk suruh dia menyangkal imannya, dia nggak mau. Gitu. Jadi kalau menurut saya ya Pak James ya, semua kita anak-anak Tuhan, ayo. Udah waktunya kita, kapan lagi kalau kita nggak mulai dari sekarang ya. Kita harus mirip seperti Papa kita di surga. Saya dulu anak manja, Papa saya itu suka nasihatin saya. Saya suka ingin memberikan yang terbaik supaya Papa dunia saya ya, jasmani saya itu
tenang sama saya gitu kan. Kalau kita anak baik, anak nurut itu kan papa Ya, seneng toh gitu. ya, Nah, setelah kita udah ikut Tuhan, kita lebih lebih mengerti lagi ternyata kita melakukan ini semua hanya untuk kemuliaan nama Dia, bukan untuk kemuliaan kita, bukan. Supaya apa? Supaya kita masuk nanti jadi warga kerajaan sorga. Nah, ya, itu banyak Pak, berat. Ada yang betul. bilang begini. Memang Kok gini, di dalam pelayanan sendiri, Tuhan? itu godaan mamon tuh besar loh, Bu. Iya, Godaan mamon tuh besar. Kita gini, hamba-hamba Tuhan kan sering kan diundang untuk ke gereja A, gereja B, gereja C. Kadang-kadang itu kan gini, kalau kita nggak takut sama Tuhan, bener-bener kita disiplin, kita bisa ke bawah itu. Jadi gini, enak gereja A aja, PK-nya lebih gede, fasilitasnya ada, dijemput pakai mobil, pakai ini, ada hotel, ada ini. Nah, jadi udah mulai membanding-bandingkan, padahal kan itu kita itu kan bosnya Tuhan, bukan bukan gereja itu. Iya. Tapi kalau kita nggak hati-hati dengan itu, kita bisa ke bawah, akhirnya keseret. Apalagi kan istilahnya itu dari beberapa hamba Tuhan ini kan seperti selebritis gitu kan. Wah, dia tampilannya pakai begini. Wah, biar dipikir, wah saya kan juga hamba Tuhan, saya kan juga gerejanya juga jemaatnya banyak. Saya harus tampil, adu tampilan. Jadi seperti selebritis. Kalau dia pakai ini, saya pakai ini juga. Itu hati-hati juga. Keinginan duniawi itu begitu melekat, itu begitu, ya istilahnya itu terus menempel untuk untuk menjerat kita atau supaya kita menyimpang. Hati-hati itu. Benar, itu tanpa disadari. Kalau misal hamba Tuhan, ya pindah ke kepercayaan lain atau apa, udah ketahuan. Kita bisa ngomong, wah itu udah menyimpangnya jauh. Tapi ini yang menyimpang rohani ini yang tanpa sadar, itu yang bahaya. Betul Pak James, saya jadi ingat ini pengalaman sendiri ya Pak. Jadi ketika saya sungguh-sungguh mulai komit dalam pelayanan, itu memang benar loh Pak. Iblis itu mempunyai segala cara untuk mendistract supaya saya beralih gitu dari pelayanan. Seperti misalnya ada aja yang nawarin, misalnya yuk ada bisnis ini hasilnya berlimpah nih uangnya gitu ya. Nah ini hal-hal seperti itu sebenarnya Pak, itu saya sendiri juga mengalami gitu. Jadi kalau kita dewasa dalam rohani, kita pasti akan bisa memilih yang benar gitu loh Pak James. Tahu gitu maksudnya apa yang baik gitu, apa yang berkenan pada Tuhan. Seperti itu sih Pak James kalau saya bilang pesan rohani. Betul. Iya, memang dunia ini banyak sekali loh Bu Heni mendistract kita dengan hal-hal yang kalau kita tidak dewasa rohani, ya kita seperti Pak James bilang tadi ya dalam pemaparannya, itu akan mudah menggoyahkan iman kita Pak. Kedewasaan rohani itu juga bisa lebih mahir menyimbangi. Kayak seperti kamu katakan tadi, dalam pelayanan terus ada tawaran ini, ada yang kita itu kamu sedang dilatih Tuhan untuk menyimbangi. Menyimbangi. Jadi balance, kita harus balance ikut Tuhan itu. Ini sekali. Jadi prioritas kita juga harus kita bisa memilih prioritasnya Bu gitu. Ya, prioritas kita juga betul. Wow. Makanya ini godaan dunia itu begitu luar biasa. Karena bukan hanya jemaat, hamba-hamba Tuhan, yang senior pun juga bisa ngalamin, ceritanya itu bisa jatuh juga, Ibu Ali. Ya, kedewasaan rohani itu memang sangat penting ya Pak ya di dalam satu tim. Jadi gini, beberapa waktu yang lalu mungkin kan udah ngerti dong, yang tren di Indonesia itu kan yang heboh itu kan robot trading.
Oh iya ya, Iya. itu musim tahun lalu ya Pak Iya. ya, 2 tahun yang Ya. lalu ya di Indonesia ya. Robot trading itu ada beberapa gereja besar di Jakarta. Itu puluhan miliar karena perpuluhan dari jemaat habis. Karena Untuk itu, dipakai. iya. Serakah itu ya Pak. Iya, justru itu. Makanya kan kembali lagi godaan itu tuh, aduh, Iya, nempel betul Bu terus Heni. di sekitar kita. Kita kalau Betul. nggak hati-hati bener, masuk itu kejeblos tanpa sadar. Ada sampai begini, sebuah gereja, karena memang salah satu istilahnya itu kepala marketing apartemen, sebuah apartemen di Karawaci, itu jemaatnya dia. Hmm. Ya ini, oh ya ada ini Pak, kalau nanti ini Bapak bawa apa customer nih dapat komisi sekian, dia juga ini kan, dia juga kan daripada sewa di mall mahal, udah nih apartemen dibeli aja 2 lantai. Jadi bukan satu lot, satu unit, bukan satu 2 lantai, ada berapa puluh kamar. Jadi ya nanti rencananya memang untuk ibadah, terus untuk untuk kantor sekretariat lah. Tapi dia tidak bijaksana dalam arti, oh ini proyeknya ini benar nggak, ini orangnya siapa ya, tanpa ini, karena gitu kan. Akhirnya macet. Akhirnya Pak, bukan sekedar proyeknya yang ini macet, di dalam gereja sendiri jadi konflik. Karena ya gitu, yang ceritanya pengusaha-pengusaha yang jemaat itu, loh saya beli kan gara-gara Pak Pendeta ini. Kok sekarang Pak Pendeta ini lepas tangan, gimana tanggung jawabnya? Apa pendeta itu kan saya cuman ini kan cuman nyodorin brosur, kalau nggak mau beli kan juga bukan ini. Nah itu jadi rame, akhirnya pecah. Salah-salah. Iya, akhirnya pecah. Ya itu makanya, aduh, kalau kita nggak benar-benar hati-hati, kita ini melekat benar sama Tuhan, pengetahuan yang benar, iman yang teguh, ini wah, kita bisa Betul, Pak. jatuh dalam cobaan itu, dalam jeratan iblis. Betul, distract-nya iblis itu mungkin luar Iya, biasa loh, Pak. betul. Apalagi Banyak cara. kalau sudah, iya, apalagi kalau sudah bicara dengan uang ya Pak, mamon ya, Iya, itu betul. senjata Banyak yang cara. Biasanya tapi gini, tandanya itu biasanya gini. Kebanyakan tipu muslihat iblis itu apa? Pertamanya itu manis, pertamanya itu enak. Perhatiin deh, betul Pak. perhatikan deh. Iya kan? Kan memang iblis itu kan pembinasa Pak, penghancur. Jadi dia perusak ya. Memang awalnya manis tapi akhirnya berantakan ya kan, Iya, hancur. Tapi kalau Allah kita betul. kan dia justru memulihkan, dia Betul. memperbaiki, dia menyempurnakan. Kalau Allah kita kan seperti itu ya, Pak James, Ya, Tuhan kita. betul. Baik, luar biasa ya. Ibu Heni masih ada nambah lagi kah? Atau tidak? Nggak ada, thank you. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak James untuk pelayanannya Ya, yang luar terima biasa kasih. bagi kita semua ya malam ini. Baik, kita tutup kelas kita. Pak James boleh closing statement untuk materi malam ini dan pimpin doa berkat bagi kami semua ya Pak. Ya, dipersilakan. Ya, shalom Bapak Ibu yang terkasih. Kedewasaan penuh itu bukan, sekali lagi, bukan masalah fisik, bukan masalah umur. Yang tua belum tentu dewasa rohani. Yang muda juga belum tentu tidak dewasa rohani. Tapi dewasa rohani itu ada di dalam hati kita. Itu menyangkut hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Seberapa banyak kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Belajar firman itu penting, merenungkan firman itu penting supaya kita mendapatkan pengetahuan yang benar, mendapatkan hikmat dari Tuhan. Kita bisa mengerti, membedakan apa yang baik, yang benar, yang sempurna. Kita bisa mengerti kehendak Tuhan, rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Kedewasaan penuh itu harus kita miliki. Kedewasaan rohani itu harus kita miliki. Karena kita harus sepadan dengan panggilan kita. Karena Kristus sudah mencurahkan darahnya yang mahal, darahnya yang suci, darahnya yang kudus di atas kayu salib untuk menebus kita semua. Siapakah kita yang harusnya dihukum? Tapi kasih karunia Tuhan
boleh menyelamatkan kita, memampukan kita, dan memberikan karunia kuasa yang besar, supaya kita bisa bersama-sama melayani Tuhan. Amin. Yuk, mari kita tundukkan kepala. Kita akan berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah sertai, Tuhan sudah pimpin Zoom malam ini di dalam kelas pembahasan firman Tuhan mengenai kedewasaan penuh. Biarlah Tuhan senantiasa menyertai memimpin kami. Berikan kami hati yang haus akan firman-Mu, lapar akan firman-Mu. Terus hari lepas hari kami belajar untuk memiliki pengetahuan yang benar, supaya kami bisa mengerti kehendak Allah, bisa mengerti apa yang baik, yang berkenan dan sempurna kepadamu ya Tuhan. Engkau yang pimpin kami, Engkau yang memampukan kami ya Roh Kudus, supaya di dalam pengenalan Tuhan kami tidak goyah, supaya kami tidak menyimpang ke kiri maupun ke kanan, bahkan sampai kami tersesat. Kami minta pimpinanmu ya Roh Kudus, menyertai kami semua. Tuhan memberkati setiap peserta Zoom malam hari ini. Bapak, terima kasih buat pimpinanmu, dan kalau kami akan melanjutkan yang untuk kelas-kelas yang lain, biar Tuhan juga sertai, Tuhan pimpin untuk Sema Adone, biar Tuhan di dalam pelayanannya, semua yang melayani, biar Tuhan juga memberikan kemampuan kepada mereka Tuhan, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, persiapkan hatimu, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih setianya. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan damai sejahtera. Berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus menyertaimu sampai Tuhan datang yang kedua kali. Haleluya. Amin. Ya. Ya, amin. Baik, terima kasih Pak James untuk pelayanannya yang luar biasa bagi kami. Semoga Pak James selalu diberi kesehatan dan pelayanannya diberkati Tuhan lebih dan lebih lagi, menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Baik Amin. Bapak Ibu sekalian, kelas kita masih ada lanjutan ya. Selanjutnya setelah kelas ini di pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Jadi Bapak Ibu tetap stay bersama kami di pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, dengan tema yang menarik lagi tentang Allah Tritunggal ya Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian untuk keikutsertaannya dalam kelas pembelajaran kami kali ini. Dan kelas ini akan tetap ada ya Bapak Ibu di hari Sabtu depan di pukul yang sama, yaitu pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, dengan tema-tema yang menarik lainnya. Dan baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Tuhan berkati. Shalom, shalom, shalom.